Dia yang memiliki harapan besar untuk mendapatkan kamu dan memiliki kamu. Halo teman-teman, selamat datang di Lance Intuitions. Itu dia tema pilih kita. Kali ini pick a deck ya. Deck pertama, deck kedua. Mana sih yang paling memanggil hati kecilmu, intuisimu? Temanya atau judulnya seperti tadi aku sudah sebutkan. Dia yang memiliki harapan besar untuk mendapatkan kamu dan memiliki kamu. Seperti apa orangnya? Kita mau cari tahu ciri-cirinya ya. Oke, deck pertama atau pilihan pertama, kita buka kartunya untuk kamu teman-teman. Halo, kamu yang memilih deck pertama atau pilihan pertama, kita mau cari tahu nih ciri-ciri dia, seperti apa orangnya yang memiliki harapan besar, begitu besar untuk mendapatkan dan memiliki kamu di dalam hidupnya. Ya, ini kita lebih ke love reading. Seperti biasa, disclaimer-nya bisa untuk kamu yang masih single atau bahkan mungkin kamu sudah berpasangan. Bisa untuk kamu yang tidak terikat gender ya, laki-laki atau perempuan. Segala sesuatunya tinggal diambil yang cocoknya aja teman-teman, yang resonate-nya aja. Ambil yang resonate-nya, didoakan segala hal yang positifnya. Ini kita bicara soal energi. Mungkin ini sudah terjadi, mungkin ini akan terjadi di depan sana. Sudah terjadi atau akan terjadi di depan sana. Ya, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung aja ya. Dia yang punya harapan besar, memiliki kamu, mendapatkan kamu. Oke, kamu-kamu yang memilih deck pertama atau pilihan pertama, kita mau cari tahu seperti apakah orangnya ya. Aku akan jelaskan hasil readingan kamu apa adanya teman-teman. Apa adanya. Ya, kalau nggak resonate tinggalkan dan jangan dipaksakan, oke? Oke, di sini ada Five of Swords. Ciri-ciri dia yang memiliki harapan besar untuk mendapatkan kamu dan memiliki kamu untuk hidupnya dia. Lebih ke love reading ya. Oke, di sini ada Queen of Swords. Di sini ada The World. Oke. Satu kartu lagi. Ciri-ciri dia, seperti apakah orangnya yang memiliki harapan begitu besar untuk mendapatkan kamu. Ya, seperti apa orangnya? Pilihan pertama, deck pertama. Di sini ada Nine of Pentacles ya. Seperti apakah dia yang memiliki harapan begitu besar untuk memiliki kamu, mendapatkan kamu untuk hidupnya dia? Apakah ini orang ramah, ya orang lama, atau justru dia sudah mendapatkan kamu saat ini? Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya. Oke, aku rapin dulu. Teman-teman di sini entah ini energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang memiliki harapan besar untuk mendapatkan kamu ya. Ini lebih kuat aku rasakan energi zodiaknya earth sign-nya itu Virgo, Capricorn, Taurus. Di sini juga ada energi zodiak air sign itu Gemini, Libra, Aquarius ya. Entah punya kamu energinya, entah punya dia energinya. Teman-teman, ini tipikal orang yang sangat tegas, luar biasa tegas. Untuk beberapa dari kamu, terutama kamu yang menonton videoku pilihan 1, kamu perempuan, ini kayaknya punya usia jauh di atas kamu secara usia fisik. Ya, punya usia jauh di atas kamu. Untuk beberapa dari kamu yang memilih deck pertama, kamu perempuan, ya, dia yang sangat ingin memiliki kamu ini, berharap untuk mendapatkan kamu ini, usianya jauh di atas kamu. Ya, ini orang yang sangat bijaksana, secara looks-nya dia udah kelihatan memang di usia yang matang gitu ya teman-teman ya. Pembawaannya dia juga cukup sabar ya, cukup bijaksana dalam mengambil keputusan dalam hal apapun, pekerjaan, cinta, apapun lah gitu ya. Tapi di balik kesabarannya dia, di balik kebijaksanaannya dia ini teman-teman, dia orang yang sangat tegas, sangat-sangat tegas. Ada Queen of Swords, orang yang sangat straight to the forward. Apa yang keluar dari dirinya, apa yang dia ucapkan berdasarkan hati dan pikirannya dia ini benar-benar sejujur-jujurnya apa adanya dalam hal yang positif maupun negatif ya. Dia suka dia bilang suka, seperti itulah contohnya ya. Kalau nggak suka ya dia bilang nggak suka. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya dia ya dia akan ungkapkan kepada orang-orang tersebut. Bahkan mungkin misalnya dia mendapatkan kamu nih gitu ya, kan dia cinta banget nih sama kamu, dia punya harapan besar untuk mendapatkan kamu gitu ya. Misalnya kalian berpasangan, meskipun dia cinta banget sama kamu gitu ya,
ingin memiliki kamu, kalau kamu ada salah, kalau misalnya ada sesuatu dari dirimu yang mengusik hati dan pikirannya dia, ya dia nggak akan segan-segan untuk mengungkapkan hal tersebut, baik itu positif maupun negatif. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu dipuji, ya dia suka memuji juga, teman-teman. Dia suka memuji juga kalau memang menurut dia ini memang pantas dipuji, ya, orang-orang tersebut atau mungkin pasangannya, keluarganya, rekan kerjanya gitu ya, teman-temannya. Dia suka memuji. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang mengusik hatinya dia, tidak sesuai dengan apa ya, tidak bisa ditoleransi lah sama dia gitu ya, ada sesuatu yang tidak bisa lagi ditoleransi, ya dia bakalan ngomong apa adanya gitu ya. Dia suka ngobrol. Ya, ini tipikal orang yang suka ngobrol. Ya, di sini ada Queen of Swords. Suka ngobrol, suka sharing, suka berbagi cerita. Apalagi kalau dia udah percaya sama orang-orang ini. Percaya sama orang-orang ini siapa sih? Ya mungkin temannya, sahabatnya, pasangannya, keluarganya. Ya. Ada Queen of Swords dan ada The World. Untuk beberapa dari kamu, di sini juga ada energi Leo ya. Aku terasakan ya, di sini juga ada energi Leo. Entah kamu, entah dialah. Ini untuk beberapa dari kamu sedikit sih. Ini orang jauh, ya. Mungkin ada perbedaan kota, perbedaan negara, otomatis juga mungkin ada perbedaan waktu di situ, apalagi kalau kita udah bicara perbedaan negara. Ya, dia sering memperhatikan kamu di sosial media. Mungkin kalau dia nanti mau pendekatan sama kamu, dia akan lebih sering ya ngobrol lewat pesan, berkirim pesan gitu ya teman-teman. Mungkin telepon, mungkin video call. Apalagi kalau memang di sini ada perbedaan, ya ada LDR lah gitu ya. Di sini ada Nine of Pentacles, orang yang sangat mandiri secara finansial, mandiri dalam hal apapun. Dia bisa melakukan apapun sendiri, dia berani untuk melakukan apapun sendiri, dia mengambil keputusan sendiri, apalagi itu yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya mungkin. Dia punya pekerjaan yang cukup mapan, ya cukuplah untuk dia sama keluarganya mungkin gitu ya. Intinya mandiri dalam segala hal. Kan ada ya beberapa orang yang memang gak berani kemana-mana sendiri, bergantung sama pasangan, sama orang tua, ya harus ada temennya gitu. Kalau dia gak, mau kemana kek, mau jalan-jalan kemana kek, gak ada masalah untuk dia untuk sendirian aja, ya. Apalagi secara karir dan finansial, ini orang yang sangat mandiri secara finansial. Cukup lah teman-teman, meskipun aku melihat sini belum terlalu berlebihan ya gitu. Jadi tapi cukup untuk dia gitu ya. Dia yang punya harapan begitu besar untuk mendapatkan kamu. Ini orang yang sangat menghargai dirinya teman-teman. Queen of Swords, ada Nine of Pentacles, orang yang sangat menghargai dirinya. Ya, sangat straight to the forward, sangat jujur apa adanya, orang yang sangat menghargai dirinya. Seandainya dia tidak nyaman dengan suatu keadaan, tempat kek, pekerjaan kek, pasangan kek, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dia pasti dia akan ungkapkan. Dia nggak mau tuh menumpuk-numpuk kesedihan, menumpuk-numpuk kekecewaan. Ya, kalau ada sesuatu yang menurut dia harus dia tinggalkan, dia secepat itu untuk meninggalkan hal tersebut. Sesuatu yang membuat dia kecewa terus-menerus ya, sesuatu yang membuat dia marah terus-menerus, sedih terus-menerus, dia nggak mau ada di posisi seperti itu. Pasti dia akan secepat itu untuk meninggalkan situasi tersebut. Bukan hanya dalam kisah cinta ya, misalnya pergaulan, misalnya sama sahabatnya atau sama keluarganya, dia ada sesuatu yang membuat dia sudah tidak bisa dia toleransi lagi lah, dia pasti akan ungkapkan itu dengan apa adanya, ya, baik buruknya plus minusnya, ya, karena dia orang yang sangat menghargai dirinya, dia merasa dia patut untuk bahagia, jadi nggak ada satu orang pun yang bisa membuat dia terluka terlalu dalam lagi, tidak ada seseorang yang bisa membuat dia terpuruk gitu. Ini prinsip dia, saking dia memang pengen bahagia gitu ya teman-teman. Di sini ada Five of Swords dan ada Queen of Swords. Teman-teman, sejujurnya aku rasakan di sini untuk beberapa dari kamu, kayaknya kamu sudah mengenal orang ini, bahkan pernah terjadi perselisihan, pernah terjadi beda pendapat antara kamu sama si dia ini. Ya, kita lebih bicara ke orang dari masa lalu kamu, mantan. Ya, di sini juga ada The World. Ya, hubungan kamu sudah berakhir sama orang ini karena memang perdebatan, perbedaan yang sering terjadi. Ada Five of Swords, di sini ada Queen of Swords. Ya, teman-teman ya. Ini orang dari masa lalu kamu ingin kembali.
Karena mungkin ketika kalian berpisah, dia baru merasakan betapa pentingnya kamu. Nah, dia ingin mendapatkan kamu lagi. Karena ya itulah, ya biasanya orang baru merasakan betapa pentingnya seseorang ya ketika justru orang itu tidak ada lagi di dalam hidupnya. Biasanya seperti itu, biasanya. Nah, contohnya memang orang dari masa lalu kamu ini. Untuk beberapa dari kamu, orang dari masa lalu kamu ini memang aku nggak bisa pungkiri sering berantem, sering berbeda pendapat, apapun bisa dijadiin bahan beranteman, ya, antara kamu sama orang dari masa lalu kamu ini. Lebih sering ke perbedaan pola pikir sih, ya. Di sini ada Five of Swords. Lebih sering perbedaan pola pikir, prinsip hidup, gitu ya. Tapi dijadikan bahan perdebatan. Jadi bukannya dicari solusi, jalan tengahnya, tapi jadi bahan berantem, bahan perbedaan pendapat yang begitu sering terjadi. Jadi kalian selesai. Tapi begitu kalian selesai, dia justru merasa sangat kehilangan kamu. Dia merasa dia masih mencintai kamu. Dia merasa dia masih sangat membutuhkan kamu. Ya, aku rasakan ya balik lagi untuk beberapa dari kamu, mungkin orang dari masa lalu kamu ini ya sebenarnya tipikal orang yang cukup dewasa, pembawaannya cukup dewasa, mungkin secara usia fisik juga jauh di atas kamu gitu ya, terutama untuk kamu yang menonton videoku, kamu perempuan. Tapi ya memang kalau ego sudah berbicara, secinta-cintanya ya mungkin akan selesai. Kalau ego yang berlebihan sudah berbicara, jadi ya solusinya nggak akan ketemu dari perbedaan-perbedaan tersebut. Mungkin ini yang terjadi antara kamu sama orang dari masa lalu kamu ini, ya teman-teman ya. Untuk kamu yang menonton videoku dek pertama, kamu perempuan, kayaknya dia yang sangat mengharapkan kamu ini, dia punya kumis tipis, punya jenggot tipis gitu ya. Orangnya terlihat sangat dewasa, mungkin terlihat secara secara fisiknya dia terlihat lebih dewasa dibandingkan usia yang sebenarnya, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya kelihatan sangat sudah di usia yang matang gitu ya. Ini suka traveling banget, orangnya suka traveling banget, dia suka hewan teman-teman, dia suka traveling, dia suka alam, dia suka hewan. Alam itu apa aja lah ya, entah itu yang ada unsur airnya, entah itu pegunungan, tempat yang adem, tempat yang sedikit hangat, pokoknya dia suka alam. Ya, dia suka traveling. Kalau misalnya dia ada waktu, dia pasti traveling tuh. Dia kurang suka menghabiskan waktu liburnya dia gitu ya. Itu untuk ke tempat yang ramai dia kurang suka. Ya, kayak hangout di mall, kayak gitu-gitu, ngopi-ngopi. Mungkin hanya sesekali saja. Cuman yang lebih sering dia lakukan untuk refreshing ya di waktu-waktu luangnya dia ya itulah ke alam gitu ya. Oke teman-teman, apalagi yang perlu diketahui tentang orang ini ya. Dia yang memiliki harapan begitu besar untuk mendapatkan kamu. Ya, ini lebih ke cerita cinta, love reading ya. Seperti apa orangnya? Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini atau tentang hubungan kalian. Apapun ya. Aku akan jelaskan apa adanya. Hasil readingan kamu. Oke, pilihan ke-1 deck 1. Oke, di sini ada angels. Dia mengerti tentang itu ya. Dia percaya tentang malaikat, dia mengerti tentang hal-hal yang sifatnya spiritual gitu ya. Otomatis ya teman-teman, karena dia suka banget alam, dia suka banget berhubungan dengan hewan-hewan gitu ya. Dia percaya dengan angels, dia percaya tentang spirit guides, dia percaya tentang keajaiban alam semesta gitu ya. Oke, di sini juga abundance dan creativity, orang yang sangat kreatif, orang yang punya banyak hobi ya. Jadi ini kalau misalnya dia lagi di waktu senggang, selain dia suka traveling ke alam, dia mungkin sibuk dengan hewan-hewan yang dia pelihara karena dia pencinta hewan teman-teman. Dia mungkin juga melakukan beberapa hobinya dia gitu ya. Banyak hobinya lah, hobi itu kan banyak ya, macam-macam, nyanyi, nulis, apa segala macam ya teman-teman ya. Bahkan untuk beberapa dari kamu, dia bekerja di bidang pekerjaan yang memang ada sangkut pautnya dengan hobinya dia. Jadi dia enjoy banget dengan pekerjaannya dia. Ya, di situ passionnya dia gitu. Mungkin dia berwira swasta gitu ya teman-teman. Dia manfaatkan hobinya dia ini ya untuk nyari uang juga, seperti itu. Oke, di sini ada self confidence, di sini ada good luck. Ya, tadi angel sudah aku jelaskan, abundance atau creativity sudah aku jelaskan. Di sini ada self confidence, teman-teman. Orang ini sangat percaya diri. Orang ini sangat optimis untuk melakukan atau mengejar sesuatu yang dia inginkan dalam hal apapun, cintakah, karirkah, apapun ya. Misalnya dia mau berbisnis, dia berwirausaha, dia percaya diri. Dia percaya bahwa dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena apa, orang ini memang tipikal orang yang suka action. Jadi bukan hanya doa atau manifestasi. Menurut dia itu percuma.
Jadi ini orang yang sangat sadar bahwa dalam hidupnya dia itu memang harus seimbang, ya, dari sisi rohani, sisi spiritualnya dia. Kalau dia menginginkan sesuatu perlu doa, perlu manifestasi, juga perlu usaha. Kalau salah satunya aja kayaknya percuma. Dia sangat menyadari hal itu. Dia punya kepercayaan diri yang luar biasa, karena aku di sini juga merasakan ada energi fire sign ya, terutama Leo, Aries, Sagittarius, terutama Leo. Ya teman-teman ya, dia percaya bahwa apapun yang dia lakukan itu pasti berhasil, pasti sukses. Di sini ada good luck dan ada abundance juga di sini. Ya, tapi pada kenyataannya memang dengan kepercayaan dirinya dia, dengan doanya dia, dengan rasa percayanya dia kepada sang sumber, kepada spirit guides-nya dia, dengan kemampuan dirinya dia gitu ya, dengan kelebihan dan kekreativitasan yang dia punya, ya itu memang rata-rata apa yang dia kerjakan pasti terwujud, pasti rata-rata ya teman-teman, itu pasti dia dapatkan dalam hal karir kek, mungkin dalam mengejar cinta seseorang kek, yang udah seperti itu gitu ya teman-teman ya. Pada kenyataannya dengan keseimbangan antara sisi rohani, sisi spiritualnya dia, kepercayaannya dia kepada alam semesta, kepada sang sumber, juga rasa percaya dirinya dia yang luar biasa ini teman-teman ya, dia sehat gitu ya, dia sangat percaya diri, dia sehat, dia kuat, dia mampu, dia pinter, secara fisik dia menarik, pokoknya dia percaya diri. Tapi rata-rata memang yang udah sih, apa yang dia inginkan, goals hidupnya dia sudah sebagian besar dia capai. Ya, ini memang tipikal orang yang nggak terlalu banyak bermimpi berlebihan, tidak. Yang dia inginkan cuman dia bahagia, dia mandiri secara finansial dan karir gitu ya. Dan itu dia dapatkan. Kalau dalam hal cinta mungkin yang udah itu berdasarkan dari usaha dan manifestasinya dia juga, cuman tetap aja ya semesta yang menentukan segalanya. Ya, tapi memang orang ini selalu beruntung. Apa yang dia inginkan, apa yang dia usahakan, ini rata-rata dia dapatkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui, ada aspiration. Nanti aku jelaskan ya teman-teman ya. Apalagi yang perlu kamu ketahui. By the way, kita bicara soal cinta di sini ya. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Kamu ambil yang resonance-nya ya. Oke, past life relationship. Oke. Apalagi yang perlu diketahui tentang orang ini, tentang hubungan kalian, atau sarannya mungkin. Getting to know each other. Ada honeymoon. Oke guys, yang memilih pilihan pertama ada aspiration di sini, dan ada past life relationship. Ya, ini ada validasi bahwa untuk beberapa dari kamu, orang yang sangat mengharapkan kamu, begitu besar harapan dia untuk memiliki kamu, mendapatkan kamu untuk hidupnya dia. Ya, ini adalah orang dari masa lalu kamu. Yang perpisahannya memang di sini banyak sekali perdebatan, cekcokan gitu ya, dan itu berulang kali terjadi. Jadi seperti mengganggu pikiran setiap hari, pikirannya dia, pikiran kamu, perasaan dia. Ya, jadi mungkin kalian tidak mau saling menyakiti terlalu lama lagi, akhirnya berpisah. Tapi dalam perpisahan itu dia baru menyadari bahwa dia begitu merindukan kamu, dia baru menyadari bahwa dia masih membutuhkan kamu, dia masih mencintai kamu, dan dia ingin kembali, ingin mendapatkan kamu lagi gitu ya. Ada aspiration dan ada past life relationship. Di sini juga ada past life relationship. Untuk kamu yang memang mengerti atau percaya tentang yang namanya reinkarnasi, kehidupan masa lalu sebelum sekarang ya, mungkin kamu pernah punya hubungan sama orang ini, entah berteman baik, entah punya hubungan cinta gitu ya teman-teman ya. Untuk kamu yang memang percaya dengan hal-hal tersebut ya, tapi memang kuat di sini aku rasakan si orang dari masa lalu kamu ya. Di sini juga ada aspiration. Di sini ada Nine of Pentacles dan ada The World. Juga ada Queen of Swords ya di atas ini. Untuk beberapa dari kamu ini orang sudah pernah punya hubungan yang sangat serius, hubungan cinta ya. Bahkan ada energi single parent. Seperti tadi aku jelaskan, energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Dia sudah pernah mengalami perpisahan yang sangat menyakitkan sama pasangan dia sebelumnya. Hubungannya mungkin udah jauh, udah lama, atau bahkan sudah pernah menikah. Karena aku merasakan ada energi single parent di sini ya. Dia yang sangat berharap untuk mendapatkan kamu ya. Ada getting to know each other. Dan di sini juga tadi ada Queen of Swords. Ini orang yang sangat pengen tahu banget kamu ya.
Dia suka sekali mampir ke sosial media kamu, lihat-lihat apa yang kamu sharing tentang foto-foto kamu dan sebagainya. Ya, kalaupun misalnya kalian misalnya kamu menerima cintanya dia nih, kalian berpasangan gitu ya. Ya, kamu siap-siap aja kalau dia sering banget kepo tentang kamu, ya, keseharian kamu seperti apa, pekerjaannya seperti apa, masalah-masalah yang kamu hadapi seperti apa, teman-teman kamu seperti apa dan sebagainya. Ini tipikal orang yang pengen tahu banget, selalu ingin tahu banget tentang orang-orang yang dia sayang. Ya, terutama orang yang dia cintai dalam hal pasangan, gitu ya. Ada honeymoon, ya ini ada validasi orang ini suka alam. Ya mungkin lebih suka hal-hal yang sifatnya air ya. Dia suka alam nih, pegunungan kah atau yang ada airnya, pantai, sungai, danau segala macam. Ya, tapi memang lebih ke hal-hal yang ada sifatnya air sih. Dia suka banget alam, ya, terutama yang ada airnya. Mungkin dia punya niat ya, punya niat, punya mimpi. Kalau kalian nanti berjodoh, kalian jadian, kalian pacaran, dia ada niat untuk ajak kamu jalan-jalan. Mungkin kalau misalnya nanti sampai ke jenjang pernikahan, ya dia pengen ajak kamu honeymoon atau bulan madu ke alam yang banyak airnya, yang romantis begitu ya, teman-teman ya. Di sini ada honeymoon juga, ini ada validasi untuk beberapa dari kamu, mungkin ini akan ada LDR atau kamu kenalannya lewat internet gitu ya. Ada jarak dan waktu yang memisahkan kamu dan orang ini ya. Balik lagi teman-teman, ini bisa saja terjadi, sudah terjadi, atau memang akan terjadi di depan nanti. Ya, tinggal diambil yang sesuai dengan situasi dan kondisi kamu. Oke teman-teman, terakhir kita cari tahu potensi orang ini untuk mendapatkan kamu. Potensinya seperti apa? Seberapa besar ya? Ada Two of Pentacles ya. Ini ada validasi lagi untuk beberapa dari kamu nih. Dia orang jauh ya, teman-teman. Dan ada Knight of Pentacles. Oke. Teman-teman, di sini ada Two of Pentacles, di sini ada Knight of Pentacles. Kita mau cari tahu potensinya sedikit aja ya. Kurang lebihnya potensinya seperti apa? Kayaknya ini pasti akan ada kebimbangan sih. Ya, kamu bimbang untuk memilih dia gitu ya. Kamu bimbang untuk menerima cintanya dia. Apalagi kalau kita bicara soal LDR atau mungkin kita bicara soal orang dari masa lalu kamu, mantan gitu ya. Ini ada kebimbangan yang luar biasa. Ada kebingungan. Ada doa-doa yang kamu panjatkan gitu ya, mencari jawabannya melalui ya jalur langit lah gitu teman-teman ya. Tapi pada akhirnya sejujurnya banyak sekali energi kamu akan menerima cintanya dia. Meskipun ada kebimbangan, ada Knight of Pentacles ya, ada kebimbangan, ada doa yang begitu kuat, ada beribu pertanyaan yang kamu tanyakan ke dia untuk meyakinkan dirimu tentu saja. Ya. Perjalanan kamu untuk untuk menerima cintanya dia, untuk pacaran, untuk jadian lah sama dia ini memang pertimbangannya cukup lama. Ya, ada Two of Pentacles ya, enggak, pokoknya banyak pertanyaan, kamu cari minta saran sana sini gitu ya. Tapi pada akhirnya meskipun pelan tapi pasti dan lama gitu ya, dia menunggu jawaban kamu, tapi dia mengerti ya teman-teman, dia mengerti dengan situasi dan kondisi itu gitu ya. Pada akhirnya kamu akan menerima dia. Bahkan aku banyak merasakan di sini hubungannya bakalan serius. Meskipun memang tidak secepat itu gitu ya. Masih banyak perkenalan, masih banyak yang perlu dicari tahu gitu ya teman-teman. Cuman memang pelan tapi pasti kamu akan menerima dia. Bahkan hubungannya cenderung serius di sini. Ya, entah nanti pertunangan, pokoknya ada next levelnya di sini. Jadi bukan cuma pacaran iseng-iseng aja gitu ya. Ini orang yang sangat merawat dirinya ya teman-teman. Pokoknya kamu akan ngelihat dia nih kelihatan, meskipun dia pakai pakaian yang memang pakai busana yang cukup sederhana, dia tidak terlalu suka yang berlebihan, tapi kamu ngelihatnya pantas aja, cocok aja, cakep aja gitu kalau dia pakai. Gitu ya teman-teman. Ini orang yang sangat terawat dan sangat merawat dirinya. Ya. Oke, pilihan 1 semoga cocok ya. Bye bye. Dia yang sangat mengharapkan kamu. Begitu besar harapan dia untuk mendapatkan kamu. Ya, dan memiliki kamu untuk hidupnya dia. Ini lebih ke love reading ya, pilihan kedua, deck kedua. Kita mau cari tahu seperti apa orangnya teman-teman. Seperti biasa, disclaimer-nya adalah bisa untuk kamu yang single atau bahkan kamu sudah berpasangan ya. Ini mungkin sudah terjadi atau ini belum terjadi mungkin akan terjadi di depan sana. Ya, kalau misalnya untuk kamu yang berpasangan mungkin aja ini ya dia sudah mendapatkan kamu, alias kita bicara soal pasangan.
Ambil aja nanti yang resonate-nya ya teman-teman ya. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Kalau nggak resonate, nggak cocok sama sekali sama Lance Intuition, sama hasil readingannya, ya sudah, jangan dipaksakan. Mungkin bacaannya belum untuk kamu ya. Oke, baik kamu laki-laki atau perempuan, kamu single, bahkan kamu sudah berpasangan, ambil yang cocoknya aja. Didoakan segala hal yang positifnya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu. Dia sangat berharap untuk mendapatkan kamu di dalam hidupnya dia, untuk hidupnya dia. Seperti apa orangnya teman-teman? Pilihan kedua, deck kedua. Oke, ambil yang cocoknya ya teman-teman ya. Disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Aku nggak akan capek-capek jelaskan hal ini, karena memang ini tidak akan resonate untuk semua orang ya. Five of Cups, oke. Kita bicara harapan ya. Di sini ada harapan keluar. Ya, dia sangat berharap untuk mendapatkan kamu ya. Ups. Ada King of Wands, di sini ada Six of Wands. Oke. Dia orang sukses ya, guys. Secara karir, wah gitu ya. Mentereng lah gitu. Kelihatan banget ya dari pembawaannya dia. Ya, pencapaiannya dia kelihatan banget dari apa yang dia pakai, dari pembawaannya dia, dari gaya bicaranya dia, gaya berbusananya dia ya. Di sini ada Six of Wands ya. Dia orang sangat percaya diri, sangat-sangat percaya diri dan sangat optimis di sini. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini? Ada Three of Cups. Oke. Aries, Leo, Sagittarius. Aries kuat di sini, ya. Ada water sign itu Pisces, Cancer, Scorpio. Entah energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia ini yang punya harapan begitu besar untuk mendapatkan kamu. By the way teman-teman, kita bicara soal cinta ya. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Aku rasakan di sini banyak sekali energi kamu sudah kenal orang ini. Dia dari lingkungan pertemanan kamu. Mungkin di pekerjaan kamu, mungkin di pergaulan kamu, mungkin ini teman lama kamu waktu sekolah, waktu kuliah, atau di tempat kerjaan kamu yang lama, atau kamu dikenalin sama teman-teman kamu. Kamu dikenalin sama dia ini ya dari teman-teman kamu juga. Kamu punya circle pertemanan yang sama dia. Intinya banyak sekali energi kamu sudah cukup mengenal orang ini. Ya, ada Three of Cups di sini teman-teman, dan ada King of Wands. Ya, kamu akan mengawali hubungan sama dia ini dari pertemanan. Ya, yang tadinya cuma receh aja pertemanannya, cuman hangout ala kadarnya gitu ya. Itu pun selalu berbarengan, nggak cuma berdua aja. Ya, tapi tanpa kamu sadari orang ini punya perasaan spesial sama kamu, punya perasaan khusus sama kamu, ketertarikan sama kamu. Ya, orangnya sangat friendly, sangat hangat. King of Wands, Three of Cups. Kamu tidak akan menyangka kalau orang ini punya perasaan yang khusus sama kamu, perasaan cinta. Tertarik dulu deh gitu ya teman-teman, karena emang orang ini baik ke semua orang. Orang ini sangat hangat, sangat friendly ke semua orang. Ya, mungkin kamu akan sedikit terkejut ketika nanti dia datang mengungkapkan perasaannya sama kamu. Karena pada dasarnya dari King of Wands, ini orang yang sangat apa adanya teman-teman. Apa adanya. Tapi kenapa saat ini dia masih terdiam? Dia masih mempelajari tentang kamu. Bukan berarti dia tidak berani. Ya, bukan berarti dia tidak berani mengungkapkan perasaannya sama kamu, perasaan tertariknya sama kamu. Tapi orang ini sedang mempelajari tentang kamu. Ya, tapi jujur aku juga rasakan di sini ada Three of Cups. Ya, kenapa dia masih terdiam saat ini? Masih ya, bukannya akan terus terdiam. Ya, karena dia akan melakukan pendekatan sama kamu. Sejujurnya aku rasakan dia melihat kamu masih punya pasangan, atau bahkan justru dia yang masih punya pasangan. Dia seperti sedang menunggu waktu yang tepat. Kalau dia yang punya pasangan, dia mungkin akan menyelesaikan urusannya sama pasangannya terlebih dahulu sebelum dia mendekati kamu. Atau dia sedang menunggu waktu yang tepat, kamu lepas dari pasangan kamu. Bisa vice versa, seperti tadi juga aku jelaskan, energi bisa terbalik-balik. Ya, intinya di sini orang ini yang masih mempelajari tentang kamu, sedang menunggu waktu yang tepat. Ya, untuk dia menyelesaikan urusannya sama pasangannya dia, atau mungkin dia sedang memantau kamu ya sampai kamu selesai sama pasangan kamu, mungkin ya, seperti itu teman-teman ya. Ini ambil yang cocoknya aja ya. Ada beberapa energi di sini aku tangkap ya. Dari King of Wands dan ada Six of Wands. Orang ini ya tadi aku udah jelaskan ya. Orang sukses, secara karir sangat mapan, diakui ya. Kemapanannya dia, uangnya dia yang banyak ya. Fisiknya dia yang sangat menarik. Aku lihat dari King of Wands ini keberhasilannya dia, pencapaiannya dia, segala macam kelebihannya di dalam diri dia ini sudah banyak yang mengakui. Ada Six of Wands ya, ini banyak temannya teman-teman. Ini orang yang sangat terbuka
orang yang bukan introvert gitu loh, bukan. Ya, dia suka sekali bergaul. Ya, apalagi kalau misalnya ada waktu senggang di sela-sela pekerjaannya dia senang sekali bergaul. Bukan tipikal orang yang suka menyendiri. Ya, teman-teman ya. Di sini ada Five of Cups. Ya, ini ada harapan dia begitu besar untuk mendapatkan kamu. Meskipun dia saat ini sudah punya pasangan, atau mungkin kamu yang sudah punya pasangan, tetap ya dia berharap. Ya, namanya harapan ya guys. Harapan, kamu pun pernah berharap sangat gitu ya untuk mendapatkan sesuatu. Ya, entah berharap ke sini ke situ, berharap cinta dari seseorang. Setiap orang pasti punya harapan. Kita bicara soal harapan. Apakah harapan dia akan terwujud atau tidak? Ya itu kan balik lagi kepada kehendak semesta, sang sumber. Ya, tapi kita bicara soal, kita mengulik ya. Kita mengulik tentang harapannya dia. Seperti apa orangnya. Meskipun dia punya pasangan, kamu punya pasangan, ya dia berharap nih. Dia selalu bermanifestasi gitu ya untuk someday gitu ya. Someday mungkin bisa mendapatkan kamu sepenuhnya untuk dia. Gitulah harapan-harapan dia itu ya, teman-teman ya. Aku nggak bisa bohong, di sini aku rasakan ada energi yang begitu ganteng, begitu cantik, begitu seksi. Bahkan digemari sama lawan jenis. Dia bukan tipikal orang yang susah untuk mendapatkan pasangan. Ya, karena apa teman-teman, dia mapan secara finansial. Karir juga kan seperti itu ya. Secara fisik dia sangat menarik, good looking, sangat terawat. Dari pakaiannya dia bisa mencerminkan kesuksesannya dia, pencapaiannya dia. Dia orang yang suka kerapihan. Dia orang yang sangat rapih. Dalam berbusana dia suka yang rapih, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya dia ya teman-teman ya. Terus dia suka kerapihan, rumahnya harus rapih, tempat kerjaannya harus rapih, segala macam kerapihan dia suka. Ya, orang yang sangat tertata, orang yang sangat disiplin sekali. Ya, orang yang sangat tegas dan pemberani juga optimis. Jadi kalau misalnya saat ini dia masih menyimpan perasaannya sama kamu, bukan berarti dia tidak berani. Tapi ada beberapa situasi dan kondisi yang sudah aku sebutkan di depan tadi. Ya, teman-teman, aku akan jelaskan apa adanya ya. Di sini ada Five of Cups. Ya, aku rasakan ada sedikit energi orang dari masa lalu kamu. Ya, selesailah kisah cinta kamu sama dia. Entah apa yang terjadi, kenapa kamu selesai sama dia, entah apa yang terjadi di belakang sana, intinya adalah kita bicara orang dari masa lalu kamu, mantan kamu. Dia begitu sering merindukan kamu, terutama ketika kalian sudah berpisah. Ya, ini sedikit aku rasakan energi orang dari masa lalu kamu. Mungkin ketika kamu dan dia sudah berpisah gitu ya, entah kamu yang menyebabkan perpisahan itu, atau dia yang menyebabkan perpisahan itu, atau kalian berdua yang memang tidak mau terlalu lama saling menyakiti lagi ya teman-teman. Ini dia begitu merasakan masih sangat membutuhkan kamu, masih sangat menyayangi kamu, dan berharap untuk kembali ke kamu ini ya ketika kalian sudah berpisah justru. Ya, biasalah ya, namanya manusia biasanya akan merasa sangat membutuhkan, akan merasa sangat, oh iya ternyata aku sangat mencintai orang ini ya justru ketika orang itu sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Manusia seperti itu pada umumnya. Entah itu ditinggalkan untuk selamanya karena ya dipanggil Tuhan gitu ya, atau memang karena perpisahan. Ya teman-teman, intinya orang dari masa lalu kamu ini memang sangat berharap untuk mendapatkan kamu kembali. Ya, apakah nanti akan ada pergerakan? Aku rasakan kuat, memang akan ada pergerakan dia ke kamu. Cuman saat ini mungkin dia sedang membangun rasa percaya dirinya lagi gitu ya. Yang namanya mantan ya, banyak yang terjadi di situ, hal-hal menyakitkan gitu ya. Mungkin dia sedang membangun rasa percaya dirinya lagi, meyakinkan dirinya dan hatinya untuk mendekati kamu lagi. Cuman intinya adalah apakah dia akan melakukan pendekatan, Kak? Ya. Orang dari masa lalu kamu ini, ya. Tapi memang aku merasakan ada kerinduan yang sangat. Ada Five of Cups ya. Tidak terikat gender nih ya, laki-laki atau perempuan ya. Dia akhir-akhir ini merasakan kerinduan yang amat sangat sama kamu. Dia sering bernostalgia tentang ya masa-masa bahagia, masa-masa sedih gitu ya. Dia sering bernostalgia saat kalian masih punya hubungan ya. Oke, kita cari tahu lagi tentang orang ini ya guys. Seperti apa dia orangnya. Oke. Communication, orang ini suka ngobrol ya. Orang ini kalau bicara tuh clear banget. Jadi ya seperti tadi aku jelaskan ya, dia orang yang sangat ekstrovert, sangat terbuka, suka bilang suka, cinta bilang cinta, rindu bilang rindu gitu ya. Ya nggak suka ya bilang nggak suka, apa adanya. Communication. Nanti dia akan mengkomunikasikan perasaannya dia, mengutarakan perasaannya dia dari A sampai Z-nya itu sangat clear. Ya, jadi kamu nggak akan bertanya-tanya lagi nih.
Ya, dalam mengungkapkan apapun ya, pendapatnya dia, dalam pekerjaannya dia, di pergaulannya dia pun, dia komunikasinya sangat lancar. Ya, communication. Juga di sini aku rasakan orang ini suka ngobrol ya. Ya, ngobrolin dari hal-hal yang receh sampai hal-hal yang serius, dia suka nih. Dia suka ngobrol, teman-teman. Ada detoxifying, di sini ada angels. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang dia, release atau declutter. Bottom of the deck-nya, family. Orang ini family oriented ya. Dia sangat mencintai keluarganya dia. Orang tua, mungkin temannya dia yang sudah dianggap saudara. Pokoknya dia tipikal orang yang family oriented ya. Apa-apa pasti yang akan dia utamakan adalah orang-orang yang dia cintai, terutama keluarga. Ya, di sini ada communication, tadi sudah aku jelaskan. Di sini ada detoxifying dan ada release atau declutter. Ini tipikal orang yang tahu kelebihan dirinya dia. Dia tahu mana yang harus dia usahakan, mana yang udahlah nggak usah diusahakan. Dia tahu kapan dia harus berhenti ketika dia berusaha. Dia berusaha nih, ya, orang yang sangat optimis orangnya ya. Jadi dia nggak pantang mundur orangnya kalau menginginkan sesuatu. Dia punya beberapa goals hidup gitu ya. Pokoknya dia ada tekad untuk mendapatkan goals hidupnya dia ini. Tapi kalau dia udah berusaha, udah berdoa gitu ya, dia udah pakai logikanya dia udah bawa doa juga gitu ya. Dia seimbang tuh semuanya. Tapi dia kok merasa di intuisinya dia ini waktunya untuk berhenti. Dia akan berhenti. Tapi sebelum semesta mengatakan dia berhenti, ya dia nggak akan berhenti. Ini tipikal orang seperti itu ya teman-teman ya. Dia tahu kelebihannya dia. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip hidupnya dia, sudah tidak bisa ditoleransi lagi sama dia, dia punya batas kesabaran ya guys, namanya manusia, kita bukan malaikat ya. Sesabar-sabarnya dia mungkin dia akan menerima segala macam perbedaan gitu ya, sama teman-temannya dia, keluarganya, sama situasi dan kondisi pekerjaan misalnya, sama kisah cintanya dia cukup bersabar. Tapi kalau sudah ada di titik dia yang begitu jenuh, ada di titik dia tidak bisa mentoleransi lagi, ya dia akan semudah itu untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Secinta-cintanya dia, sama pekerjaannya dia, sama keluarganya, sama pasangannya, sama orang tuanya misalnya gitu ya, sama teman-temannya dia. Kalau dia sudah tidak nyaman di suatu keadaan sama beberapa orang, ya dia akan tinggalkan itu. Atau misalnya kalau bicara keluarga, ya kalau keluarga kan tidak semudah itu untuk meninggalkan ya, apalagi kalau kita bicara orang tua atau adik kakak. Tapi yang jelas dia akan mengungkapkan semua isi hatinya dia apa adanya. Kalau sudah di titik yang udah marah banget, udah ada sesuatu yang begitu mengecewakan dia berulang kali, ya dia sudah diambang kesabarannya dia. Pasti dia akan mengungkapkan apa adanya. Gitu ya teman-teman ya. Atau bahkan dia meninggalkan dengan segera keadaan-keadaan yang memang sudah sangat mengecewakan dia. Gitu ya. Detoxifying dan ada release. Dia tahu mana yang membuat dia bahagia, mana yang sudah terlalu sering mengecewakan dia tahu. Dia pasti akan mengubah itu semua menjadi positif untuk dirinya. Dengan cara apa ya? Meninggalkan hal-hal yang memang toksik untuk dirinya. Ya, teman-teman yang toksik, pasangan yang toksik. Ya, mungkin dia akan ungkapkan segala macam kekecewaannya kepada keluarganya. Ya, pokoknya dia pengen tidak ada hambatan di hatinya dia, tidak ada endapan lagi di hatinya dia. Sakit hati itu dia nggak mau ada lagi. Ya, pasti akan dengan frontal dia akan ngomong apa adanya segala kekecewaan dan amarahnya dia ini. Ada King of Wands ya, di sini ada energi fire di sini teman-teman ya. Dia kok udah marah-marah. Ya. Di sini ada angels. Ini tipikal orang yang memang percaya sama sang sumber, sama malaikat, sama hal-hal yang sifatnya spiritual itulah ya. Ini orang yang banyak sekali temannya guys, banyak sekali temannya, bukan hanya rekan kerja aja, bukan teman di tempat kerja aja, tidak. Ini banyak sekali yang membutuhkan dia, banyak sekali yang selalu mencari dia. Istilahnya kalau misalnya nggak ada orang ini nggak seru gitu. Istilahnya seperti itulah ya teman-teman ya. Kalau misalnya di pergaulannya dia, kalau nggak ada orang ini tuh nggak seru. Karena orang ini ada aja yang bisa dia jadikan bahan pembicaraan. Orangnya seru gitu. Ya, dari ngomongin hal-hal yang receh sampai hal-hal yang serius dia bisa. Dia mudah membaur orangnya, ya. Bukan tipikal orang yang introvert, tidak. Ini sangat ekstrovert sekali, ya. Aku rasakan orang ini sangat menjaga kesehatannya, ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, sangat terawat sekali, sangat rapi sekali. Bukan hanya pakaian yang dia pakai yang rapi gitu ya. Apapun yang dia miliki pokoknya harus rapi, harus bersih, harus wangi, harus nyaman. Ya, dia bakalan marah banget nih. Bakalan gak nyaman banget kalau ada sesuatu yang memang menurut dia tuh kurang rapih, jorok gitu, dia gak suka. Ya, ini juga orang yang sangat suka olahraga. Ya, sangat suka olahraga.
seaktif itu orangnya, teman-teman. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui, ada free yourself. Teman-teman, ini tipikal orang yang sangat menjaga penampilannya dia ya. Pokoknya harus kelihatan bagus di depan banyak orang. Ya mungkin ini memang sifatnya dia, karakternya dia, atau memang ini ada keperluan dalam hal pekerjaan ya. Jadi dia memang harus kelihatan ya keren terus gitu, bagus terus gitu ya. Ada this could be the one. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini ya, atau tentang hubungan kalian lah, teman-teman ya. Oke, finance and career. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui, teman-teman, deck kedua, pilihan kedua, playfulness. Oke, ada free yourself, teman-teman. Kayaknya orang ini suka sama kamu awalnya ya, tertarik sama kamu ya. Ini lebih banyak kamu udah kenal sama orang ini nih di lingkungan pertemanan kamu ya, teman-teman ya. Entah di lingkungan pekerjaan atau memang ini teman lama kamu lah. Pokoknya kamu sudah mengenal orang ini sebagai teman gitu ya. Ada free yourself. Mungkin dia menilai kamu orang yang sangat apa adanya. Sama, orang ini kan orang yang apa adanya ya, teman-teman ya. Tadi aku sudah spill ya. Orang ini orang yang sangat apa adanya. Orang yang sangat ekstrovert. Mungkin dia juga menilai kamu seperti itu. Ini awal dari ketertarikan dia sama kamu. Ketertarikan lebih dari teman. Awal dari degup-degup di hatinya dia. Ya, seperti itu. Karena menurut dia kamu orang yang sangat apa adanya. Ya, di sini free yourself juga aku merasakan ketika nanti orang ini datang menyatakan cinta sama kamu, ya kamu jadilah dirimu apa adanya ya guys. Jadi kalau suka ya bilang suka juga. Dia suka orangnya apa adanya. Tapi kalau nggak suka ya bilang juga apa adanya nggak suka. Jadi jangan paksakan perasaan kamu. Dia lebih suka orang yang jujur apa adanya. Ya, suka bilang suka, jadian gitu ya, jalani dengan baik. Kalau nggak suka ya dia akan menjauh. Tapi yang penting kamu jujur dulu aja. Penting kamu jujur dulu dan jangan paksakan dirimu. Gitu ya. Jangan ke distract dengan penampilannya dia yang keren, dengan fisiknya dia yang oke gitu. Jangan ya. Coba ikuti kata hatimu. Dia nggak masalah kalau kamu menolak dia, gitu ya teman-teman ya. This could be the one. Aku merasa untuk beberapa dari kamu, meskipun kita belum sampai ke tahap potensi ya, tapi aku lihat di sini ada this could be the one. Ya mungkin beberapa dari kamu akan menerima cinta orang ini dan hubungannya bukan main-main sih, ya karena dia harapannya begitu besar mendapatkan kamu. Ketika dia sudah mendapatkan kamu, ya pengen dia pertahankan teman-teman. Untuk beberapa dari kamu akan menerima cinta orang ini dan mungkin hubungannya serius. Ya, meskipun tidak langsung ke jenjang pernikahan, tapi dia akan menegaskan bahwa dia serius. Karena yang dia harapkan dia bisa dapatkan. Dia nggak mau melepas kamu. Karena harapannya dia ini nih ya sudah dia bisa wujudkan ya gitu. Jadi ya dia nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ya, ada this could be the one. Mungkin ini jodoh kamu teman-teman ya. Ada finance and career, atau bahkan di sini dari this could be the one, seperti tadi aku jelaskan di awal banget ya. Kayaknya memang ini adalah keinginan pasangan kamu sebelum dia mendapatkan kamu. Untuk beberapa dari kamu sudah berpasangan, ya, dan mungkin ini keinginan pasangan kamu sebelum mendapatkan kamu. Pokoknya dia harus mendapatkan kamu. Akhirnya mendapatkan. Mungkin kalian saat ini sudah punya hubungan yang serius, sudah pacaran lah istilahnya, atau bahkan ada yang sudah menikah di sini. Ini keinginan pasangan kamu sebelum dia mendapatkan kamu, ya. Tinggal diambil yang sesuai dengan situasi dan kondisi ya guys. Di sini ada finance and career. Seperti tadi aku jelaskan, ini mungkin sudah terjadi, mungkin ini akan terjadi di depan sana untuk kamu. Ada finance and career. Orang ini suka banget kerja guys, suka banget uang. Ya, orang ini suka banget kerja, suka banget uang. Dia akan sangat fokus sama pekerjaannya dia ketika memang ya dia harus bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya dia merasa seperti itu. Dia merasa punya tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya dia sebaik-baiknya. Entah dia berkarir sebagai wirausaha, businesswoman, atau memang dia bekerja di suatu perusahaan. Dia suka banget kerja, dia suka banget uang. Siapa sih yang gak suka uang ya kan? Ada playfulness, tapi dia juga tahu ketika waktunya dia beristirahat, ketika dia waktunya harus santai, ya dia akan manfaatkan semua waktu santainya dia ini untuk benar-benar untuk santai, untuk me time, mungkin untuk berkumpul sama keluarganya dia, teman-temannya dia, sama pasangannya dia. Dia tahu waktunya dia kerja ya dia kerja, dia akan fokus, akan serius. Tapi waktunya dia santai, relax ya itu akan dia manfaatkan. Ya, untuk seperti tadi aku jelaskan, untuk hobinya dia, untuk teman-temannya dia, keluarganya dia. Ya, ada playfulness. Orang ini bisa jadi sosok yang sangat humoris, ya, bisa jadi sosok yang sangat serius, ya. Sangat seimbang lah hidupnya dia ini ya.
Sifatnya dia juga sangat seimbang, dia tahu waktu, dia tahu tempat gitu ya. Dia nggak mungkin ketika harus serius, di situasi yang serius dia terus bercanda gitu ya, bersikap yang ya kurang pantas. Dia tidak seperti itu orangnya ya. Oke teman-teman, potensi orang ini untuk mendapatkan kamu ya. Di sini ada Five of Wands, di sini ada Four of Cups. Sejujurnya dari Five of Wands di sini aku merasa banyak sih energi perbedaan banget ya. Kamu sama dia sangat berbeda, pola pikir, sifat ya teman-teman, mungkin secara usia juga, pola hidup, segala macam lah ya teman-teman. Ada Five of Wands, banyak sekali perbedaan. Di sini juga ada Four of Cups. Sejujurnya aku rasakan di sini memang banyak sekali pemikiran kamu ya. Ada juga sih di sini yang sudah berpasangan, ada juga di sini yang akan berjodoh dengan orang ini ya. Ini hanya energi dominan yang aku rasakan di sini ya guys. Banyak perbedaan, banyak pemikiran ya. Maksudnya kamu nggak semudah itu menerima dia gitu, karena perbedaan-perbedaan yang ada. Apalagi kalau kita bicara soal orang dari masa lalu, apalagi kalau kita bicara soal orang dari masa lalu gitu ya. Jadi banyak pemikiran kamu, nggak semudah itu kamu menerima dia. Meskipun dia good looking, meskipun dia banyak uang, ya jadilah dirimu apa adanya guys ya. Apalagi kalau kamu merasa dia udah punya pasangan, kamu masih punya pasangan dan sebagainya lah. Banyak pertimbangan di sini ya. Sejujurnya kalau misalnya namanya energi itu bergerak terus ya guys. Aku kalau bisa memberi angka ya, kalau misalnya seandainya untuk kamu lebih mengerti, aku rasakan di sini yang memang akan bersama orang ini ya hanya sekitar 30%. Tapi banyak sekali yang akan menolak cinta orang ini dengan berbagai macam alasan, terutama perbedaan-perbedaan agama dan kepercayaan mungkin, pola pikir mungkin, usia mungkin gitu ya. Banyak sekali perbedaan. Dan sekitar 70%-nya kamu akan menolak orang ini. Potensinya ya guys, sekali lagi kalau bisa aku beri angka nih energinya supaya kamu lebih mengerti ya. 70%-nya akan menolak orang ini dengan berbagai macam sebab gitu ya. Tapi 30%-nya ya mungkin ini jodohmu. Mungkin kamu sudah bersama dengan orang ini saat ini ya. Intinya akan menerima lah gitu ya. Meskipun memang banyak sekali pemikiran, banyak sekali pertimbangan, tapi ujung-ujungnya 30%-nya akan menerima orang ini dan bahkan mungkin kalian akan berjodoh gitu ya. Aku mendapatkan info di sini. Orang ini suka sekali mewarnai rambutnya guys ya. Seperti tadi aku jelaskan, dia sangat memperhatikan penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki nih ya. Busananya yang dia pakai dan sebagainya lah. Orang ini suka sekali mewarnai rambutnya dan kayaknya berkulit terang ya. Oke, pilihan kedua semoga cocok ya. Bye-bye.